What's up? It's Quinn. Salah satu pertanyaan yang paling sering aku dapat dari orang yang lagi mau foto OOTD-an, entah serius dijadiin karir atau cuman buat hobi doang, adalah harus ngasih foto pakai kamera atau pakai handphone aja udah oke. Jawabannya adalah tergantung. Mau bahas dari segi apa dulu? Kalau mau ngebahas dari segi kualitas gambar yang dihasilkan, ya udah jelas jawabannya ya. Pasti pakai kamera bakal lebih bagus daripada pakai smartphone. Tapi kalau kita udah ngomonginnya soal content creating, itu udah beda cerita. Karena dalam kita membuat konten foto, yang penting itu bukan hanya kualitas gambar doang, tapi kita udah ngomong tentang apa yang kita mau sajikan kepada viewers kita, atau kalau di Instagram pada followers kita. Jadi nggak hanya ngomong tentang kualitas gambar yang bagus, komposisi juga harus bagus, lighting juga harus bagus, pemilihan outfit sama background itu juga menentukan. Jadi faktornya banyak. Kalau mau ngomong menghasilkan kualitas gambar yang bagus, harus pakai kamera. Tapi kalau mau menghasilkan konten yang bagus, pakai smartphone juga bisa. Dan ada beberapa ilmu basic fotografi yang kalau kita terapin pas lagi foto OOTD, itu bisa menghasilkan konten yang bagus walaupun cuma pakai HP doang. Jadi kalau kita bandingin foto pakai handphone doang tapi menerapkan ilmu fotografi versus pakai kamera tapi nggak nerapin ilmu fotografi, hasil kontennya aku jamin bakal lebih bagus yang ini, yang pakai HP doang tapi menerapkan ilmu fotografi. So di video ini aku mau ngasih 4 tips buat foto OOTD-an, atau bisa dibilang juga ini ilmu basic fotografi terutama dalam memfoto orang full body. Markimul. So guys, sekarang aku lagi di parkiran apartemen. Jadi ini di lantai biasa tempat aku, salah satu tempat aku foto OOTD-an. Karena di sini di parkirannya tuh kayak di lantai atas. Terus kayak di sekelilingnya itu tuh kebuka. Jadi cahaya matahari masuk. So ya jadi tempat yang perfect buat aku OOTD-an. Dan ada beberapa spot di sini yang biasa aku pakai buat foto OOTD. Salah satunya di tembok yang ini. Nah, kita masuk ke tips yang pertama, yaitu soal lighting atau pencahayaan. Jadi kalau mau foto OOTD-an, make sure kalian fotonya tidak menghadap ke sumber cahaya. Contohnya gini, misalnya ini sumber cahaya. Nah, jangan foto seperti ini, karena ini namanya backlight. Di belakang kita ada cahaya, back, belakang, light, cahaya. Karena kalau kita fotonya backlight, objeknya dalam hal ini kalau foto OOTD, berarti kitanya bakal nggak terlihat jelas. Contohnya kayak gini deh, backlight. Tapi beda cerita kalau aku membelakangi cahayanya, walaupun di situ ada cahaya, cuman kan jauh ya. Aku lebih dekat ke cahaya yang depan aku. Nah, sekarang muka aku jadi terang. Kalau kalian udah di lokasi foto, terus mau cek biar nggak backlight, paling gampang adalah pakai tangan. Nih contohnya, putar badan kalian sampai ketemu yang telapak tangan kalian paling terang. Nah ini terang nih. Oke, kita hafalin dulu ya. Di situ terang. Oh, di sini masih terang. Nah, di sini mulai gelap lagi karena backlight. Nah, berarti yang bagus untuk foto adalah menghadap kameranya ya. Kameranya menghadap ke sini. Sampai ke area sini juga masih bagus. Kameranya jangan menghadap ke area sini. Oke, sekarang aku contohin foto yang backlight dan foto yang tidak backlight yang benar. Aku sekarang lagi sendirian di parkiran, jadi aku udah siapin tripod. Mari kita menjadi content creator yang mandiri. Oke, tips yang kedua adalah angle fotonya. Jadi kalau mau difotoin atau lagi foto sendiri kayak aku di sini, make sure angle kalian pas lagi mau foto OOTD itu dari posisi bawah, jangan dari posisi atas. Posisinya kurang lebih ada di area pinggang aku. Nah, ini sih buat selera aku kayak the best ya angle kayak gini. Karena kalau misalkan kita fotonya posisi kameranya agak tinggi, atau kalau misalkan difotoin teman gitu, lalu dia fotonya kayak berdiri tegak, ngekernya dari area muka, dan apalagi kalau kita lebih pendek daripada teman kita yang fotoin, hasilnya nanti kayak kita kelihatan agak pendek, agak bantet gitu. Tapi kalau kita taruh kamera yang foto posisinya agak bawah, itu bikin ilusi kayak kita jadi kelihatan lebih tinggi kakinya. Jadi buat foto yang bagus kalau angle bawah memang agak merepotkan orang yang kita minta tolong buat foto sih, karena posisi mereka tuh harus jongkok gitu instead of berdiri. Jadi minta tolongnya sama orang yang mau direpotkan ya. Pokoknya ingat aja kalau soal angle, lebih bagus angle dari mid atau low daripada dari angle yang high. Apalagi kalau mau fotonya full body. Jongkok, lalu fotonya antara lurus atau sedikit dongak ke atas, selalu lebih bagus daripada kalau kameranya tinggi terus sedikit nunduk ke bawah. Itu akan bikin kita terlihat pendek atau bantet. Oke, tips yang ketiga adalah posisi objek, lokasi di mana kita berdiri.
itu sebaiknya di tengah-tengah dari frame. Frame itu maksudnya adalah sebutan ini ya, kayak kita lagi ngeker foto. Nah, ini maksudnya adalah frame. Jadi kalau fotografer lagi ngomong lagi framing nih, nah itu tuh kayak lagi ngeker posisi objeknya biar ada di posisi yang pas seperti yang dia mau gitu. Nah, dalam foto OOTD normalnya yang bagus itu posisi kita ada di tengah-tengah. Jadi di center, di tengah. Bukan berarti kalau posisi kitanya berdiri agak pinggir itu salah gitu, enggak salah. Tapi yang aman kalau kitanya di tengah. Kalaupun mau sengaja fotonya agak pinggir, kalian harus nyalain fitur ini nih. Di kamera handphone juga ada. Nyalain garis-garis ini nih, garis-garis yang tuh. Ada garis yang melintang gitu kan. Ini namanya rule of third. Kalau kalian mau sengaja foto OOTD-an agak samping dari tengah, nah kalian nyalain fitur ini, terus make sure kalian berdirinya itu tuh di garis yang ini, antara di dua garis ini. Jangan lebih daripada garis yang ini, karena kalau kalian lebih bakal jadi terlalu pinggir. Jadi make sure kalian di tengah atau di antara dua garis ini. Ini kayak batasnya, jangan lebih dari ini, jangan di sini, jangan di sini gitu. Oke, tips yang keempat adalah orientasi fotonya. Ada dua, antara landscape atau portrait. Ini adalah posisi portrait. Jadi fotonya tuh berdiri kameranya. Kalau posisi landscape, posisinya tidur seperti ini, horizontal. Kalau vertikal itu namanya portrait. Nah, kalau kalian lagi foto OOTD, sebenarnya bisa dua-duanya sih, kayak landscape boleh, mau portrait juga boleh. Tapi amannya, bagusnya pakai posisi portrait. Karena kan kita mau foto orang dalam posisi berdiri. Jadi lebih bagus kalau framingnya juga posisi berdiri. Biar objeknya, orang yang OOTD-an itu lebih memenuhi frame. Bayangin kalau foto OOTD, tapi posisi kameranya itu landscape. Kanan kirinya tuh jadi lega banget, terlalu banyak gitu loh. Jadi orang bisa salfok malah ngeliat kayak kanan kirinya. Apalagi kalau backgroundnya rame, kanan kirinya banyak objek lainnya. Karena ketika kita foto OOTD, kita tuh harus emphasize objek utamanya, yaitu orang yang sedang OOTD-an. Jangan sampai viewers itu salah fokus, malah ngeliat kanan kirinya. Beda sama kalau kita foto traveling, foto pemandangan. Nah, itu bagus kalau kita foto landscape. So guys, itu dia 4 tips buat foto OOTD-an. Hopefully video ini bisa membantu kalian, khususnya yang suka OOTD-an, entah yang cuma hobi doang, atau yang mau diseriusin jadi karir sekalipun. Hope you guys enjoy this video, and if you guys did, kindly thumbs up! Dan juga di-share ke teman-teman kalian, khususnya yang suka dengan fashion dan suka OOTD-an. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next video. Peace out!